Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danar Muktibo dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu untuk menentukan nilai rata-rata murid menggunakan for to do, array, dan if else. Jadi kelompok kita menggunakan 3 rumus, yaitu for to do, array, dan if else. Nah, ini anggota dari kelompok 1 ada saya Danar Muktibowo. Yang kedua ada Anissa Nabila Putri, yang ketiga ada Dimas Pramudia, yang keempat ada Devin Nur Fauziah, yang kelima ada Ahmad Nagaria, dan yang terakhir ada Raus Sultan Ar-Rasyid. Nah, di sini soalnya adalah menentukan nilai rata-rata dari murid dari setiap pelajaran. Jadi nanti pelajarannya tuh ada beberapa mata pelajaran, jadi nggak satu doang. Nah, dari semua itu nanti bakal dijumlahin lalu dirata-ratain. Nah, di sini jika rata-rata si muridnya itu di atas 75, maka murid dinyatakan lulus. Dan jika rata-rata nilainya di bawah 75, maka muridnya itu enggak lulus. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat semacam flowchart itu untuk membuat kodenya. Nah, ini adalah flowchartnya. Nah, flowchartnya seperti ini, diawali dengan mulai, yaitu semacam program, begin, dan lain-lainnya. Lalu deklarasi variabel. Di sini kita menggunakan 4 variabel: xj, jmlh, rata. Ya, ini jmlh ini jumlah ya, dan rata ini rata-rata maksudnya. Jadi untuk mempersingkat saja. Lalu kita mulai perulangannya. For variabel j titik 2 sama dengan 1 to 5. 5-nya ini dari banyaknya mata pelajaran yang kita mau gitu. Jadi di sini 1 to 5 karena ini 5, kelompok kami akan menggunakan 5 mata pelajaran. Ada 5 nilai mata pelajaran, makanya kita menggunakan 5, 1 to 5. Lalu input nilai X-nya, input nilai dari mata pelajarannya itu. Lalu akan memproses jumlah. Nah, di sini jumlahnya, untuk menentukan jumlah, rumusnya itu jumlah titik 2 sama dengan jumlah ditambah X, nilai-nilai dari yang diinput tadi. Setelah 5 kali berulang, dia akan ke sini untuk memproses rata-ratanya. Nah, rumus rata-ratanya itu adalah rata titik 2 sama dengan jumlah dibagi 5. 5 ini banyaknya mata pelajaran tadi. Lalu akan mengeluarkan output rata-ratanya. Nah, di sini akan kelihatan output rata-ratanya. Nah, jika rata-ratanya di atas 75, maka program akan true, jadi benar gitu di atas 75. Lalu outputnya akan menghasilkan Anda lulus. Nah, setelah itu selesai. Jika rata-ratanya di bawah 75, maka program akan false, lalu mengeluarkan output Anda tidak lulus, dan selesai programnya. Dan ini adalah source kode. Jadi ini adalah kodenya, tidak terlalu panjang untuk kodenya ya, untuk codingannya. Nah, jadi semua ini nanti akan dijelaskan oleh kelompok saya, oleh anggota-anggota kami kelompok 1. Nah, jadi kita langsung ke pembahasan kodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu pertama-tama adalah program menghitung nilai pada pelajaran siswa. Kemudian CRT, var, kemudian dilanjutkan dengan X array 1 sampai 100 of integer, J jumlah integer, rata, dan real. Yang pertama, program menghitung nilai mata pelajaran siswa. Ini adalah nama untuk program kita. Kemudian UseCRT. UseCRT ini adalah library yang ada pada Pascal. Kita melakukan UseCRT ini untuk menambahkan kode clear screen atau CLR SCR. Kemudian di sini kita ada var. Var itu adalah variabel.
Variabel yang kita gunakan adalah X. X, J, jumlah, dan rata. Variabel X itu kita berikan array 1-100 dan menggunakan tipe data integer. Kemudian J jumlah, kita menggunakan tipe data integer. Kemudian ada juga variabel rata yang kita berikan tipe data real. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah codingan yang sudah kami buat. Pertama kali kita ketikkan write-len nilai murid. Kedua, kita akan memasukkan nilai untuk pelajarannya. Di sini kita akan memasukkan 5 mapel. Untuk mempermudah kita menggunakan rumus pengulangan yaitu for to do. Kenapa menggunakan for to do? Karena jika menggunakan cara manual seperti menuliskan write masukkan nilai mapel, lalu readlen nilai mapel, hal ini akan membuang waktu dan menjadi tidak efisien. Maka dari itu kita menggunakan rumus for. Kita mulai codingannya. For variabel J sama dengan 1 to berapa banyak mapel. Kita mau memasukkan 5 mapel, jadi for J sama dengan 1 to 5 do, lalu begin. Lalu, write masukkan nilai pelajaran ke J, readlen XJ. Masukkan nilai ke pelajaran ke variabel J. Kenapa ke J? Variabel J ini nantinya outputnya akan menuliskan 1-5. Jadi nanti itu akan mengulang sebanyak 5 kali. Lalu readlen XJ. Untuk variabel X menggunakan array. Kenapa menggunakan array? Karena jika tidak menggunakan array, maka kita harus membuat variabel yang berbeda-beda. Maka jadilah inputannya write masukkan nilai pelajaran ke J, readlen XJ. Nama saya Devi Nur Fauziah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan sebelumnya, di mana sudah dimasukkan codingannya yaitu write-len nilai murid. For variabel J sama dengan 1 to 5 do. Begin, write, masukkan nilai pelajaran ke J, readline XJ. Setelah itu kita tentukan jumlah dari nilai keseluruhan. Jadi jumlah di sini kita persingkat saja menjadi JMLH. Nah, untuk mencari jumlah keseluruhan dapat menggunakan rumus yaitu JMLH sama dengan JMLH plus XJ. Setelah itu N titik koma. Di sini fungsinya untuk menutup perulangan. Lalu kita tentukan untuk mencari rata-ratanya. Di sini rumus rata-rata dapat kita gunakan yaitu rata sama dengan JMLH dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena nilai pelajaran yang kita masukkan adalah sebanyak 5 mata pelajaran, maka dibagi 5. Lalu, write rata-rata nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pramudia dengan NPM 2021-4350-2468. Di sini saya akan menjelaskan bagian if pada kode program kelompok kami. Fungsi if adalah kode program yang digunakan untuk melakukan suatu perintah percabangan. Nah, if di sini adalah jika rata-rata lebih dari 75, maka begin. Begin adalah perintah untuk menjalankan kode program. Lalu write-len adalah digunakan untuk menampilkan output. Dan terakhir end adalah perintah untuk menutup program. Jadi, fungsi tubuh program ini adalah jika rata-ratanya lebih dari 75, maka output yang dihasilkan adalah Anda lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Sultan Arasid dari kelas R17 dengan NPM 2021 4350 2460. Saya akan menjelaskan fungsi program yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama ada fungsi else, digunakan untuk menjalankan kode program apabila sebuah kondisi tidak terpenuhi. Kemudian ada fungsi begin, digunakan untuk memulai tubuh program. Kemudian ada fungsi write-len, digunakan untuk menampilkan sesuatu dari dalam kode Pascal ke jendela tampilan, atau dalam istilah pemrograman digunakan sebagai perintah output. Write-len yang kelompok kami gunakan bertuliskan Anda tidak lulus. Yang terakhir ada fungsi N. N digunakan untuk mengakhiri kode program. N untuk tubuh program utama diakhiri dengan tanda titik.
Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai kode-kode yang ada di sini ya. Penjelasan mengenai codingan yang ada di sini. Kurang lebih seperti apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi sekarang kita akan melihat hasil dari programan ini. Bagaimanakah outputnya? Apakah sudah benar atau belum? Mari kita coba run. Nah, di sini akan menginput nilai pelajaran ke-1. Pertama kita akan mencoba untuk membuatnya Anda lulus. Jadi kita buat rata-ratanya di atas 75, 85, 95, yang bagus-bagus, 80, 85, 75. Nah, benar ya, rata-rata nilainya di atas 75. Ini 84, hasilnya Anda lulus. Oke, kita coba sekali lagi. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat rata-ratanya di bawah 75. Apakah outputnya akan Anda tidak lulus atau tidak lulus lah, seperti itu. Kita coba membuat nilainya jelek, jelekin aja, jelek. Nah, benar ya, berhasil, sudah benar. Rata-rata nilainya di bawah 75. Nah, ini rata-rata nilainya 42, di bawah 75, maka hasilnya Anda tidak lulus. Oke, jadi seperti itu hasil project dari kelompok 1, kelompok kami. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami ya dari penjelasan dari kami ini mengenai tentang kode-kode ini yang menggunakan perulangan for to do, menggunakan array, dan menggunakan percabangan if else ya, untuk menentukan rata-rata nilai muridnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.